Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kami akan menjelaskan beberapa aspek tentang negara Malaysia, yaitu dari aspek kondisi geografisnya, sejarah, dan kondisi ekonominya. Berikut ini anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri Fahri Alfi Muhammad, Ahmad Tariq Zulfikar, Fahmi Nur Fauzan, Fahri Zuhair, dan M. Bintang Raffi Rijaldi. Kalau begitu langsung saja dimulai dari saya yang akan menjelaskan tentang kondisi geografis Malaysia. Saya akan menjelaskan kondisi geografis Malaysia. Yang pertama, letak astronomis. Secara umum, Malaysia terbagi menjadi dua wilayah, yaitu wilayah Malaysia Timur yang berada di Pulau Kalimantan dan wilayah Malaysia Barat yang berbatasan dengan Thailand. Malaysia terletak di bagian utara lintang bumi dan bagian utara garis khatulistiwa. Secara astronomis, Malaysia terletak di antara garis 1 derajat lintang utara sampai 7 derajat lintang utara dan 100 derajat bujur timur sampai 119 derajat bujur timur. Namun, karena dua wilayah Malaysia terletak di dua wilayah yang berbeda, sehingga letak astronomis keduanya sedikit berbeda. Wilayah Malaysia Timur berada pada garis 1 derajat lintang utara sampai 7 derajat lintang utara dan 100 derajat 41 menit bujur timur sampai 119 derajat bujur timur. Wilayah Malaysia Barat berada pada garis 1 derajat lintang utara sampai 7 derajat lintang utara dan 100 derajat bujur timur sampai 104 derajat 2 menit bujur timur. Letak geografis. Wilayah Malaysia terbagi menjadi dua bagian, yaitu Malaysia Barat di semenanjung Malaysia dan Malaysia Timur di Pulau Kalimantan bagian utara. Luas seluruhnya adalah 330.434 km persegi. Kedua bagian Malaysia dipisahkan Laut Cina Selatan dan kepulauan yang termasuk wilayah Indonesia. Letak geografis Malaysia ditandai dengan batas fitur geografi negara dan wilayah perbatasan lainnya. Di antaranya yaitu sebelah utara berbatasan dengan Brunei Darussalam, Laut Cina Selatan, dan Thailand. Sebelah selatan berbatasan dengan Singapura dan Indonesia, yaitu Pulau Kalimantan dan Riau. Sebelah timur berbatasan dengan Laut Sulawesi dan Laut Sulu. Sebelah barat berbatasan dengan Selat Malaka dan Pulau Sumatera. Selanjutnya, letak geologis. Letak astronomis dan geografis Malaysia mempengaruhi kondisi alam atau geologis Malaysia, sama seperti semua negara lainnya. Keadaan alamnya tidak jauh berbeda dengan Indonesia, yakni terdapat gunung, pegunungan, daratan tinggi, dan dataran rendah, sungai, pantai, dan sebagainya. Kondisi geologis Malaysia Barat yaitu terdapat deretan pegunungan non-vulkanis dengan gunung tertingginya adalah Gunung Tahan dengan ketinggian 2.990 meter di bawah permukaan laut. Wilayah Malaysia Barat tertutupi oleh hutan, terutama hutan karet, dan beriklim muson tropis. Tanah rendah yang terbentang di sebelah barat deretan pegunungan merupakan daerah pertanian utama, menjadi pusat pertambangan dan dipadati penduduk. Selanjutnya, kondisi geologis Malaysia Timur. Deretan pegunungan tertinggi membujur dari wilayah Sarawak sampai Sabak. Di wilayah ini terdapat gunung tertinggi di Malaysia, yaitu Gunung Kinabalu dengan ketinggian sekitar 4.175 meter di bawah permukaan laut. Beriklim tropis dengan hujan sepanjang tahun. Bagian pantai barat, timur, dan selatan berupa dataran rendah yang terdiri atas tanah aluvial.
Dataran rendah terbentang di sepanjang pesisir berpaya-paya, yaitu maksudnya rawa, dan ditumbuhi hutan bakau. Selanjutnya, keuntungan letak geografis. Kondisi geografis Malaysia mirip dengan Indonesia, namun dengan banyaknya hutan karet yang terdapat di Malaysia memberikan Malaysia keuntungan tersendiri, seperti hasil komoditi pertanian yang melimpah. Komoditi Malaysia diantaranya adalah kelapa sawit, kakao, dan sebagainya. Komoditi terbesarnya salah satunya adalah karet yang menjadi komoditi ekspor unggulan Malaysia, serta kayu-kayu yang diperdagangkan di dunia juga banyak yang berasal dari Malaysia. Hasil tambang yang cukup melimpah. Selain hasil pertanian, Malaysia juga memiliki sumber daya minyak bumi, gas alam, dan timah. Timah juga adalah salah satu ekspor komoditi andalan Malaysia. Suhu udara hangat. Karena letaknya di khatulistiwa menyebabkan Malaysia menerima sinar matahari sepanjang tahun. Panen yang lancar. Karena mendapat sinar matahari sepanjang tahun, Malaysia memiliki iklim tropis sehingga untuk panennya lebih mudah daripada negara subtropis. Sekian itu dari saya untuk kondisi geografis. Selanjutnya adalah sejarah dari Malaysia. Kali ini kita bakal membahas tentang sejarah singkat negara Malaysia. Jadi di sini kita bakal masuk ke dalam rangkuman yang saya sudah rangkum dengan sangat singkat. Jadi sistem pemerintahan negara Malaysia ini mirip dengan sistem parlementer Westminster. Sebelumnya, sekumpulan koloni didirikan oleh Britania Raya pada akhir abad ke-18 dan separuh barat Malaysia modern terdiri dari beberapa kerajaan yang tergesa-gesa. Kumpulan dari wilayah jajahan itu dikenal dengan nama Malaya Britania hingga pembubarannya pada tahun 1949. Ketika kumpulan itu disusun kembali sebagai Uni Malaya karena semakin meluasnya pertentangan. Kumpulan itu lagi-lagi disusun kembali sebagai Federasi Malaya pada tahun 1948. Dan kemudian meraih kemerdekaan pada tahun 31 Agustus 1957. Jadi Malaysia meraih kemerdekaan pada tahun 31 Agustus 1957. Jadi setelah Indonesia merdeka, baru Malaysia kemudian merdeka. Nah, terus selanjutnya pada tahun 16 September 1963, sesuai dengan resolusi Majelis Umum PBB 1514, dalam proses dekolonialisasi Singapura, Sarawak, dan Borneo Utara atau yang sekarang lebih dikenal sebagai Sabah, berubah menjadi negara bagian dari federasi bentukan baru yang bernama Malaysia, termasuk dengan Federasi Malaya. Dan pada tanggal 9 Agustus 1965, Singapura kemudian dikeluarkan dari Malaysia dan menjadi negara merdeka yang bernama Republik Singapura. Jadi pada tahun 1965 itu Singapura keluar dari wilayah Malaysia, kemudian menjadi sebuah negara, Republik Singapura. Nah, pada saat itu, saat awal-awal tahun pembentukan federasi baru terdapat pula tentangan dari Filipina dan konflik militer dari Indonesia. Malaysia juga dipandang sebagai salah satu dari 18 negara berkeanekaragaman hayati terbesar di dunia. Suku Melayu menjadi bagian terbesar dari populasi Malaysia. Terdapat pula komunitas Tionghoa Malaysia dan India Malaysia yang cukup besar. Bahasa Melayu dan Islam masing-masing menjadi bahasa dan agama resmi negara Malaysia ini. Dan Malaysia adalah anggota Perintis ASEAN dan turut serta di berbagai organisasi internasional seperti PBB. Sebagai bekas jajahan Inggris, Malaysia juga menjadi anggota negara persemakmuran. Sebenarnya sejarah Malaysia ada keterkaitan juga dengan sejarah Indonesia. Malaysia berdiri dengan kerajaan induk dan yang tertuanya Malaka. Sedangkan pendiri Malaka adalah seorang pangeran dari Sumatera Sriwijaya.
Semenanjung Malaysia berkembang sebagai pusat perdagangan utama di Asia Tenggara karena berkembangnya perdagangan antara Cina dan India dan negara lainnya melalui Selat Malaka. Awal abad ke-15, Kesultanan Malaka didirikan oleh dinasti yang dimulai oleh pangeran dari Malaka Palembang. sebagai ibu kota kesultanan, kesultanan ini mengontrol wilayah yang saat ini semenanjung Malaysia. Kerajaan ini berlangsung selama lebih dari 1 abad. Dalam periode ini menyebarkan Islam ke seluruh penjuru Melayu. Malaka sebagai pelabuhan perdagangan penting yang terletak hampir di tengah-tengah rute perdagangan Cina dan India. Portugal membuat Malaka menjadi kolonial pada tahun 1511 dengan kekuatan militer dan mengakhiri Kesultanan Malaka. Tetapi Sultan terakhir Malaka melarikan diri ke Kampar di Sumatera dan meninggal di sana. Salah satu anaknya pergi ke utara semenanjung Malaysia dan mendirikan Kesultanan Perak, dan anak lainnya pergi ke selatan semenanjung dan mendirikan ibu kota di sana. Kerajaan ini merupakan kerajaan kelanjutan dari Kesultanan Malaka Tua, tapi sekarang dikenal dengan nama Kesultanan Johor yang masih ada sampai sekarang. Selanjutnya kita bahas tentang perekonomiannya. Untuk lebih lengkap, mari kita simak yuk ringkasan tentang perekonomiannya. Perekonomian negara Malaysia merupakan terbesar ketiga di Asia Tenggara dan ke-29 di dunia berdasarkan PDB. Inflasi yang hanya sekitar 0,4% serta angka kemiskinan sebesar 3,5% menjadikan Malaysia sebagai salah satu negara yang perekonomiannya maju dengan pesat setelah krisis ekonomi 1998 yang mengguncang Asia. Mata uang yang digunakan secara resmi di seluruh Malaysia adalah ringgit. Malaysia dikenal dengan hasil agrikulturnya yang melimpah, terutama dalam produksi karet dan minyak kelapa. Mitra ekspor utamanya adalah RRC, Singapura, Amerika Serikat, dan Thailand. Ekspor terutama dalam bidang peralatan elektronik, gas alam cair, kayu, serta produksi olahannya, karet, dan tekstil. Malaysia berhasil menduduki peringkat ke-21 untuk kategori kemudahan berbisnis. Nah, mungkin itu pembahasan tentang perekonomian negara Malaysia. Cukup sekian. Terima kasih. Sekian dari kami, semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.